Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin mukarramin, kepada para alim, para ulama, para ustaz yang saya muliakan, segenap pengurus Yayasan Wakaf Baitul Muhajirin, segenap pengurus Masjid Baitul Muhajirin, sesepuh sepuh, para pembina, penasehat, pengawas yayasan, khusus kepada kami sebagian yang dimuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon penghuni surga Allah Ta'ala, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala yang saya muliakan. Pertama dan utama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena sungguhnya semata-mata rahmat dan rahim Allah kita bisa hadir melaksanakan subuh berjamaah secara kontinu, secara istiqomah. Mudah-mudahan ini satu amal yang bisa mengantarkan kita mendapatkan ridho Allah Ta'ala ya Rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, utamanya kelak yaumil kiamah. Bapak yang saya muliakan, beberapa menit ke depan saya sampaikan renungan pagi, mengajak umat kembali tentang 5 ciri-ciri mukmin yang sesungguhnya, yang pasti akan mendapatkan tiket surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpijak dari satu ayat Al-Quranul Karim, surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baginda Nabi menjelaskan ayat ini, innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum, bahwa ada 5 ciri-ciri mukmin yang sesungguhnya kalau kita ada di situ berarti pantas iman kita sempurna, pantas kita menempati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dalam firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu, sesungguhnya orang-orang mukmin itu kalau disebut asma Allah wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya itu kalau mendengar asma Allah hatinya gemetar. Kita pernah nggak mendengar kalimat Allah hati kita derdek, kata orang Inggris itu? Gemetar. Bukan gemetar karena kedinginannya di puncak sana, derdek badan kita, bukan. Tapi hati kita gemetar mendengar kalimat Allah disebut, atau pas demo Allahu Akbar, kita resapi, hati kita bisa takut. Jadi gemetarnya menimbulkan rasa khauf atau takut kepada Allah Ta'ala. Hatinya gemetar mendengar asma Allah, kemudian timbul rasa khauf dalam tafsirnya, rasa takut. Takut untuk terjerumus dalam maksiat, takut untuk berbuat bohong, takut untuk berbuat dosa, menipu orang, mencuri, merampok, korupsi, cuma gara-gara mendengar asma Allah. Hatinya gemetar, timbul rasa takut kepada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau dia dibacakan ayat Al-Quran atau ayat kauniyah, imannya bertambah. Ini ciri yang kedua. Mukmin yang sesungguhnya kalau mendengar ayat Allah, imannya bertambah. Ayat Allah ada yang kauniyah, alam semesta ini ayat Allah Ta'ala. Kita refreshing di pantai melihat lautan yang luas terhampar biru membentang. Subhanallah, begitu lautan indah, luar biasa, apalagi yang bikin lautan. Tambah iman kita, yakin kita kepada Allah. Atau ayat wahyu, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dibacakan orang lain, makin yakin walaupun tidak tahu artinya, tapi kalau itu adalah ayat Al-Quranul Karim,
keyakinan kepada Allah makin kuat, makin bertambah. Itu ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri mukmin yang sesungguhnya kepada Tuhannya mereka tawakal. Tawakal itu pasrah setelah berusaha, bukan pasrah tanpa usaha. Kalau pasrah tanpa usaha namanya kata orang nekat itu. Pasrah setelah berusaha, ikhtiar dulu, berusaha dulu, baru diserahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah kerja keras, sudah memilih kerjaan yang terbaik menurut saya. Mudah-mudahan juga terbaik menurutmu ya Allah. Hasilnya bagaimanapun aku serahkan kepadamu. Tapi mohon berikan keberhasilan ya Allah. Ini namanya tawakal. Orang sakit harus berobat dulu, baru pasrah kepada Allah. Di Al-Quran Ibrahim alaihissalam mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sedang sakit, yang nyembuhin saya yakin Allah. Ini bukan berarti Nabi Ibrahim tidak ikhtiar nyari obat kesembuhan, tidak. Nabi Ibrahim tetap nyari kesembuhan. Tapi dipasrahkan kepada Allah, saya sudah berusaha nyari kesembuhan, sudah berobat, minum obat ini dan itu. Untuk masalah sembuh, aku serahkan kepadamu ya Allah, tapi mohon kesembuhan. Ini namanya tawakal. Dipasrahnya kepada Allah, bukan kepada obat. Nabi Musa alaihissalam kan pernah diajarkan tauhid oleh Allah Ta'ala. Suatu saat Musa sakit gigi. Akhirnya curhat atau request kepada Allah, saya sedang sakit gigi ya Allah, obatnya apa? Kata Allah, wahai Musa, kamu nyari rumput itu, kamu ambil, kau tempelkan di pipimu yang lurus dengan gigi yang sakit itu. Diambil oleh Nabi Musa itu rumput yang ditunjukkan Allah, ditempelkan di pipi, sembuh. Setahun berikutnya kambuh sakit giginya. Langsung Nabi Musa ambil rumput yang dulu pernah ditunjukkan Allah, ditempelkan di pipinya, sakitnya tambah parah. Musa nangis curhat kepada ya Allah, sakit gigi saya kambuh lagi ya Allah. Saya ambil rumput yang dulu pernah Engkau tunjukkan kepadaku, saya tempelkan di pipi, tambah parah sakitnya ya Allah. Kata Allah, wahai Musa, tahukah kau dulu ketika kau sedang sakit gigi, laporan kepada aku tunjukkan rumput untuk ditempelkan di pipimu, kamu punya keyakinan bahwa rumput hanya sekedar perantaraan saja. Kamu punya keyakinan yang nyembuhin adalah aku, wahai Musa, maka aku sembuhin. Sekarang kamu berubah keyakinan. Kamu punya keyakinan rumput semata-matalah yang menyembuhkan sakit gigimu, maka tidak aku sembuhkan Musa. Nabi Musa baru sadar, oh ternyata obat hanya lantaran saja. Hakikat penyembuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah setelah berusaha, Allah senang. Bukan pasrah tanpa usaha. Sering saya sampaikan kan ketika Nabi Muhammad SAW ada tamu sahabat Nabi, ditanya, kamu datang ke sini naik apa? Naik onta ya Rasul. Ontamu di mana? Di luar. Sudah diikat belum? Tidak ya Rasul. Saya pasrah kepada Allah Ta'ala. Saya tawakal kepada Allah. Allah dilarang Nabi, jangan. Ikilha wa tawakal. Ontamu diikat dulu, baru tawakal. Mobilmu dikunci dulu, motormu dikunci dulu, rumahmu dikunci dulu kalau mau pergi, baru tawakal kepada Allah. Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Ciri-ciri mukmin yang sesungguhnya mereka senantiasa mendirikan sholat, senantiasa menegakkan sholat di sepanjang hidupnya, bukan saja mengerjakan sholat. Tidak sholat, udah, yang penting sudah mengerjakan, bukan itu. Tapi mendirikan, menegakkan sholat di sepanjang hidupnya. Bedanya apa kalau mengerjakan? Yang penting selesai. Tidak peduli syarat rukunya ada apa tidak, tumakninahnya ada apa tidak, bacaannya benar apa tidak. Yang penting selesai, gugur kewajiban. Ini sholat belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar pelakunya. Akhirnya apa? Sholat jalan terus, maksiat jalan terus. Tapi Allah bukan itu yang dimaksud. Menegakkan sholat sepanjang hidupnya. Syarat rukun diperhatiin, rukuk sujud diperhatiin, bacaannya diperhatiin semuanya, sehingga betul-betul sholat mampu mencegah perbuatan keji dan
Karena itu perlu kita senantiasa evaluasi ibadah sholat kita. Karena amal yang paling pokok di akhir nanti ditanya Allah adalah sholatnya dulu. Yang terakhir, ciri-ciri mukmin yang sesungguhnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari sebagian rezeki yang aku berikan kepada mereka senantiasa mereka mendermakannya. Tidak semuanya. Ibu-ibu hari ini punya uang 100.000 tidak harus dihabisin masuk kotak amal semuanya, tidak. Mungkin yang 10.000 untuk yatim, yang 5.000 untuk apa, masih ada sisa. Karena bahasa Allah wa mimma, dan dari sebagian rezeki, tidak semuanya rezeki. Mentang-mentang dermawan umpamanya rumahnya cuma satu, diinfakkan untuk pesantren, untuk tempat yatim, padahal dia punya anak. Akhirnya apa? Hidupnya di emperan toko. Kenapa? Dia nggak punya rumah, rumahnya sudah dijual. Kelas kita nggak boleh begitu, harus terukur. Kecuali rumahnya dua, yang satu nganggur, daripada mangkrak udah buat rumah yatim, buat pesantren, yang satu untuk keluarga, boleh. Uang cuma 1 juta, jangan dihabisin cuma untuk berinfak. Mungkin yang 100.000 atau yang 500, ntar bulan depan ada rezeki lagi kok, udah yang separuh aja. Karena bahasa Quran, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsudha kullal basti fataquda maluman mahsura. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Gambarnya begini. Ini gambaran orang bakhil. Kalau bahasa kita begini, rapat dia tuh. Ini bakhil. Kata Quran, jangan kamu terlalu bakhil. Tapi wala tabsudha, dan kamu jangan juga terlalu dermawan. Umpamanya ada orang yang berabron sampai habis, anaknya minta uang jajan nggak ada umpamanya. Nanti kamu kalau begitu akan menyesal. Punya anak banyak, hartanya dihabiskan untuk berinfak semuanya. Akhirnya anaknya apa? Jadi pengemis, mohon maaf umpamanya ya. Ini nggak bohong. Ini dalam bahasa Quran harus terukur. Mampunya berinfak sehari 10.000, jangan. Supaya apa? Kalau istiqomah berinfak, walaupun sebesar apapun, sekecil apapun, setiap hari ada 2 malaikat yang turun. Yang satu doain Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan si munfik, orang yang gemar berderma, bersedekah, kasihlah rezeki yang lebih sebagai gantinya yang telah dia infakkan. Tiap hari bagi ke kotak amal 10.000, besok lagi 10.000. Ini kena doa malaikat baik. Allah kasih ganti karena doanya malah malaikat. Yang malaikat satunya berdoa Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan si mumsik, orang yang mengekang hartanya, menyimpan hartanya, orang yang tidak gemar beramal, kasih saja di Allah kerusakan hartanya itu. Didoakan malaikat supaya hartanya habis, lenyap, rusak. Di dua-dua malaikat berdoa. Kalau pengen didoakan malaikat yang baik, semampu kita rajin berinfak. Apakah harus berinfak itu waktu pagi, Pak Ustaz? Tidak. Doanya malaikat waktu pagi, tapi infaknya sore juga boleh, siang juga boleh, malam juga boleh. Semuanya kena doanya malaikat. Jangan salah paham bahwa kalau begitu sedekahnya harus waktu subuh, karena malaikat turunnya subuh. Kalau siang dari doa malaikat, tidak. Memang malaikat turunnya pagi dan habis, tapi infaknya siang juga boleh, sore juga boleh, malam juga boleh. Semuanya kena doanya malaikat yang pasti manjur dikabulkan Allah Subhanahu. Demikian sebelum pertolongan bagi atas segala kekurangan, mohon maaf. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam